Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rosita dengan nomor NIM 2108110050. Jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah membaca yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma MPD. Apa sih yang dimaksud dengan membaca kritis? Membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Tujuan membaca kritis pada umumnya membaca kritis ini menuntut dari para pembaca agar mereka memahami maksud penulis, memahami organisasi dasar tulisan, dapat menilai penyajian penulis atau pengarang, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, meningkatkan minat baca, kemampuan baca dan berpikir kritis, mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan, dan membaca majalah atau publikasi-publikasi periodik yang serius. Adapun ciri-ciri membaca kritis antara lain: 1. Membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. 2. Pembaca tidak langsung menyetujui atau menerima pendapat pengarang. 3. Ingin selalu mencari kebenaran. 4. Selalu terlibat dengan permasalahan-permasalahan gagasan utama dalam sebuah wacana atau bacaan. 5. Keterampilan untuk menyimpulkan bacaan yang telah dibacanya. 6. Menemukan maksud dan tujuan penulis melalui tulisan. 7. Melakukan prediksi terhadap bacaan yang telah dibacanya. 8. Membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah wacana. 9. Keterampilan menemukan dan membedakan antara realitas dan fantasi dalam bacaan. Selanjutnya, menilai penyajian pengarang. Selaku pembaca yang kritis, maka kita harus mampu menilai, mengevaluasi penyajian bahan sang penulis, sebagai tambahan terhadap memperhatikan maksudnya dan caranya dia menyusun bahan tersebut. Maka kita harus dapat menentukan apakah dia telah mencakup pokok masalahnya secara memuaskan atau tidak. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan itu dilihat dari berbagai segi, diantaranya 1. Dari segi informasi, 2. Dari segi logika, 3. Dari segi bahasa, 4. Dari segi kualifikasi, dan yang terakhir, dari segi sumber-sumber informatika yang dipergunakan oleh sang pengarang. Membaca kritis sendiri mempunyai manfaat. Manfaat dari membaca kritis ini adalah: pertama, untuk menggali lebih mendalam di bawah permukaan, upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa hal itu dikatakan, maka dia sudah mengarah yang paham. Kedua, membaca kritis merupakan modal utama bagi para siswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Adapun ragam membaca kritis, diantaranya 1. Membaca teliti, 2. Membaca pemahaman, 3. Membaca ide, 4. Membaca sastra, 5. Membaca bahasa, 6. Membaca kritis artikel ilmiah, 7. Membaca kritis artikel populer. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan mempraktikkan salah satu contoh artikel ilmiah yang berjudul Waspada Perhiasan Beracun. Untuk selanjutnya, silakan simak artikel yang saya baca berikut ini. Waspada perhiasan beracun. Cantik itu menyakitkan. Pormeo itu bisa saja terjadi bila pengagum perhiasan itu tak teliti saat membelinya. Niat hati ingin cantik malah penyakit yang melirik.
Hal ini disebabkan adanya bahan-bahan beracun yang menempel di perhiasan, utamanya yang harganya murah. The Ecology Center California, Asia menyelenggarakan penelitian dengan membeli sejumlah perhiasan dari berbagai tempat di Asia. Salah seorang peneliti, Jeffrey Weidenhammer, ahli kimia dari Island University, menemukan dari 99 perhiasan tadi, 25% diantaranya mengandung bahan berbahaya di atas batas yang ditentukan oleh Komisi Perlindungan Konsumen. Bahan berbahaya tadi antara lain timbal, kadmium, kromium, merkuri, dan arsenik. Bahan berbahaya tadi terendus melalui pemindaian sinar X. Penelitian ini juga menemukan adanya kandungan logam yang mudah meleleh pada perhiasan. Bahan-bahan beracun tadi amat beresiko mengontaminasi anak-anak, sebab merekalah yang acap tertarik membelinya. Efek langsung yang bisa ditimbulkan adalah gatal dan iritasi pada kulit. Niat mempercantik diri dengan perhiasan ternyata bisa berdampak menyakitkan, karena tidak semua perhiasan itu aman untuk digunakan, karena mengandung bahan-bahan beracun melewati batas yang ditentukan Komisi Perlindungan Konsumen. Penggunaan perhiasan untuk mempercantik diri ataupun untuk kepentingan yang lain sekarang harus teliti. Perhiasan terutama yang harganya murah belum tentu aman digunakan karena sebagai perhiasan mengandung bahan berbahaya. Saya setuju dengan cantik itu menyakitkan untuk para pengagum perhiasan jika tak teliti saat membelinya, sebab efek langsung seperti gatal dan iritasi pada kulit yang merasakan pasti si pemakai perhiasan yang mengandung bahan beracun, yang jika dibiarkan terus-menerus akan berbahaya untuk si penggunanya. Sebab penggunaan perhiasan yang tak teliti saat membelinya malah bisa mengakibatkan bukan cantik tapi penyakit. Sebab dari pemakaian perhiasan yang beracun, terutama penggunaan untuk anak-anak, akibatnya sangat beresiko untuk kesehatan. Pembukaan berisi tentang pengantar bahwa perhiasan itu bisa menimbulkan penyakit. Isi berisi tentang alasan-alasan mengapa perhiasan ini dapat menimbulkan penyakit bagi si penggunanya. Penutup berisi tentang siapa paling rentan menggunakan perhiasan beracun ini dan efek langsungnya yang bisa ditimbulkan. Dampak dari pemakaian perhiasan yang mengandung bahan-bahan beracun bukan cantik tapi penyakit, terutama penyakit kulit. Kesimpulannya, sebelum membeli perhiasan hendaknya telitilah perhiasan tersebut bukan karena cantik atau buruknya atau mahal atau murahnya perhiasan tersebut, tetapi apakah aman untuk dipakai dan tidak mengganggu kesehatan, sebab tidak semua perhiasan aman digunakan karena mengandung racun, terutama perhiasan yang harganya murah. Nah, itu contoh artikel ilmiah yang berkaitan dengan praktik membaca kritis. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.